bagaimana hukum dalam Islam mengubur ari-ari atau tali pusat anak ketika dia lahir? Apakah itu bagian dari sunnah? Begitu. Pemirsa yang saya hormati, Nabi memerintahkan atau minimal menganjurkan. Kalau dibilang perintah boleh jadi wajib. Ini menganjurkan. Menganjurkan bahwa ada bagian tubuh manusia kalau sudah terlepas dari manusianya dianjurkan untuk dikuburkan. Bahkan sementara menyimpulkan kewajiban itu. Nah, ari-ari adalah bagian tubuh yang menjambung antara janin dengan orang tuanya atau disebutlah dengan plasenta. Ketika si bayi keluar, maka terputuslah ari-ari tersebut, dipisahkan. Maka Nabi pernah menyampaikan pesan untuk mengubur bagian tubuh yang sudah terlepas dari tubuh ketika hidup. Apa? Satu, kuku. Kalau kita gunting kuku, anjuran dan sunnah Nabi, kumpulkan potongan kuku, kuburkan kalau kita setelah menggunting kuku. Sepertinya kita jarang melakukan itu. Setelah menggunting kuku, kita sapu dan kita buang. Padahal Nabi menganjurkan kuku itu dikumpulkan, kemudian dikuburkan kalau sudah digunting. Kedua, ketika kita mencukur dan menggunting rambut, maka kalau sudah mencukur dan menggunting rambut, kuburkan. Begitu etikanya. Walaupun kalau tidak dikuburkan seperti kebanyakan di tukang cukur, tidak dosa. Cuma anjurannya kalau kita memotong rambut, kumpulkan, kubur. Dua, sudah. Kemudian yang ketiga, untuk dikuburkan, gigi. Nah, gigi ini kalau tanggal, Nabi menganjurkan kubur. Beda dengan perilaku kita. Seringkali gigi ketika tanggal, yang bawah dilempar ke atas, yang atas dilempar ke kita. Sementara bagaimana Nabi menganjurkan kalau ada gigi yang tanggal, kubur. Karena itu bagian tubuh yang lepas. Nah, ketiga bagian tubuh yang lepas itu adalah ari-ari. Maka ari-ari dianjurkan untuk dikubur. Jadi benar memang mengubur ari-ari itu, gitu. Memang sewajarnya untuk dikuburkan. Kalau tidak dikuburkan, dia akan menimbulkan kebusukan dan aroma yang tidak sedap dan pada akhirnya menyebarkan penyakit. Kalau gitu, anjuran Nabi ketika seorang wanita melahirkan, maka disuruhlah orang yang bisa menguburkan, kubur. Nah, dikuburkan cukup sudah, tanpa harus baca doa dan segala macamnya. Tidak ada ritual tertentu, ari-ari atau plastik. Sekedar menguburkan, sebagaimana kita menguburkan kuku, sebagaimana menguburkan tanggalan gigi. Ya, sudah dikuburkan. Cuma lantas masuklah ada beberapa budaya. Ya, ada yang menggunakan lilin ataupun lampu. Kalau menggunakan lilin dan lampu ini, tujuannya agar tidak dikorek binatang, Pak. Sebab binatang itu kan takut dengan cahaya atau dengan api. Silakan, boleh kalau memang itu dilakukan. Tapi kalau ada tujuan tertentu, supaya ini, supaya itu yang tidak boleh. Agama Islam hanya memerintahkan kubur, selesai. Tapi kalau seandainya saya pasangkan lampu supaya tidak dikorek binatang, tidak dimakan binatang, bagus. Karena jangan sampai ada bagian tubuh manusia yang dimakan oleh makhluk lain, ataupun binatang, anjing, atau yang lainnya. Sampai tulang belulang, Nabi bilang, kalau kamu ketemu tulang manusia, segera ambil, kuburkan. Jangan sampai dibawa-bawa anjing. Bukankah begitulah manusia itu dihormatinya? Begitu lepas, dikuburkan. Begitulah cara mengubur ari-ari. Kuburkan sudah. Kalau pakai lilin ataupun kalau menggunakan lampu, kalau tidak ada niat tertentu atau hanya sekedar jangan sampai dibongkar oleh binatang, silakan. Tapi kalau ada niat yang lain selain itu yang tidak dibenarkan. Menaburkan bunganya, menaruh ini itu yang sifatnya lebih mengarah kepada kemubaziran, itu bukan kaidah agama. Sehingga ada budaya tertentu yang harus pakai ini, harus pakai itu, harus saji ini, harus saji itu. Itu yang mubazir. Menguburkannya syariat Islam, tetapi embel-embelnya yang menyebabkan kemubaziran bukan syariat Islam. Jadi anjuran Nabi, kuburkan plasenta itu, jangan sampai menebarkan aroma busuk dan menebarkan penyakit. Kubur sudah tanpa ada ritual. Kalaupun menguburnya dengan cara memagari, jangan sampai binatang buas memakannya, itu bagian dari menyelamatkan ari-ari sebagai kehormatan bagi manusianya. Nah, demikian jawaban yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Dan jawaban-jawaban tersebut saya kumpulkan dari pandangan-pandangan para ulama.
Dan kalau sudah disebutkan pandangan-pandangan ulama, ulama jamak dari kata alim. Artinya dia bukan sendiri. Banyak orang yang ahli untuk menyampaikannya. Dan boleh jadi pandangan ulama A berbeda dengan pandangan ulama B. Kita bukan tempatnya untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Sebab dalam beragama itu adalah mencari upaya untuk sesuai dengan kaidah agama tanpa menyalahkan pandangan orang lain. Nah, disitulah kita beragama. Siapa yang mencari ilmu hanya sekedar untuk menganggap dirinya hebat dan menjatuhkan orang lain, celakalah orang yang cari ilmu itu. Sehingga kumpulan-kumpulan para ulama wajib untuk dihormati, walaupun boleh jadi berbeda pandangan dengan kita. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ilmu dengan tujuan menggapai ridha Allah, meninggikan harkat dan martabat manusia yang tinggi disebabkan karena keilmuan.